Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih terus memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat yang besar, yaitu nikmat hidayah, hidayah Islam dan hidayah iman. Haruslah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabatnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari tempat yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan ketakwaan inilah bekal hidup kita di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan juga kemuliaan seseorang bukan diukur dengan hartanya, bukan diukur dengan jabatannya, dengan nasabnya, tetapi kemuliaan seseorang diukur dengan ketakwaannya. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang takwa itu tidak lalai akan kewajibannya. Orang takwa itu tidak akan lalai dengan segala perintah yang Allah berikan. Karena orang yang lalai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan telah kami siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam banyak buat manusia-manusia dan jin-jin banyak yang akan masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak bisa memakai hatinya. La yafqahuna biha. Mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya. Mereka mempunyai mata, mereka tidak bisa melihat dan tidak mau melihat kekuasaan-kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, mereka tidak mau mendengar segala seruan-seruan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti apa? Seperti binatang ternak
Ada binatang biasa, ada binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka bisa lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah ancam orang yang lalai di ayat ini. Kadang kita lalai. Apa penyebab lalai? Yaitu tadi penyebabnya tidak mempergunakan hati nuraninya, pikirannya, tidak mempergunakan matanya, tidak mempergunakan telinganya. Inilah sebab-sebab orang yang lalai. Azan sudah berkumandang, kita masih santai di rumah. Azan sudah berkumandang, kita masih tidur pagi-pagi. Malas kita mengerjakan sholat. Azan sudah berkumandang, kita masih asik dengan pekerjaan-pekerjaan kantor kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai itu ada tingkatannya, benar. Ada yang lalai hanya sekali-sekali, dan itu mungkin wajar ya, manusiawi. Mungkin orang-orang yang soleh juga bisa mempunyai sifat lalai tersebut. Lalai yang sekali-sekali. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, apabila mereka mendapatkan bisikan-bisikan setan, menyuruh mereka malas untuk beribadah, menyuruh mereka sekali-sekali tidak apa-apa mencuri, sekali-sekali tidak ada apa-apa berzina, sekali-sekali tidak apa-apa melihat yang porno. Itu adalah bisikan-bisikan setan. Ta'ifatun minasyaiton. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu apa? Tadzakkaru. Mereka ingat. Mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat akan kesalahan mereka. Fa idahum mubsirun. Maka mereka melihat segala kesalahan mereka dan mereka tidak akan mengulanginya lagi. Ini yang ghaflah, yang lalai, yang kecil. Ada lagi yang lalai, berulang-ulang dia mengerjakan kemaksiatan. Banyak kita lihat saudara-saudara kita tidak pernah sholat. Mungkin juga sholatnya hanya sholat Idul Adha, Idul Fitri. Mungkin juga sholatnya hanya sholat Jumat. Sholat-sholat yang lain, yang 5 waktu tidak mau dia mengerjakannya. Tidak mau dia mengeluarkan zakat. Tidak mau dia berpuasa Ramadan. Segala perintah Allah diacuhkan sama dia. Ini lalai yang berulang-ulang. Ada juga lalai yang sempurna. Acuh tidak acuh dia. Tidak peduli dengan agama. Mau sholat mau apa, segala kemaksiatan dia kerjakan. Inilah yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf tadi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai juga terbagi beberapa keadaan. Yang pertama adalah lalai terhadap bisikan-bisikan setan, atau lalai terhadap musuh nyata yang Allah telah terangkan dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah bagi kamu musuh yang nyata. Al-ghaflah anil aduwi, lalai akan musuh yang nyata yang selalu mengganggu kita. Karena iblis, setan, setelah dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa janjinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani
la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia berkata, ya Tuhanku, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, kata setan, aku akan menyesatkan juga para manusia, hamba-hambamu, dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an sama'ilihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan mendatangi mereka, kata setan, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka, dan kamu tidak akan melihat mereka banyak yang bersyukur. Nah, ini pekerjaan setan. Kita harus tahu semua yang mungkin kita merasa lalai, kita merasa enggan berbuat kebaikan, atau kita senang dengan berbuat maksiat. Ingatlah, semua itu adalah godaan setan yang selalu menggoda kita. Kalau kita teringat, kalau kita terikut dengan godaan setan tersebut, Jahannam, Allah menyiapkan kepada kita Jahannam, nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya apa? Al-ghaflah 'anil umur, lalai akan umurnya. Dia merasa akan hidup selama-lamanya. Umur kita tidak lama. Kita hanya menunggu kematian. Umur umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lewat dari situ. Makanya dengan umur yang singkat ini, mari kita perbanyak amal ibadah. Isma syi'ta fa innaka mayitun, dalam hadis yang lain. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Al-ghaflah 'anil umur, lalai akan umurnya, merasa dia akan hidup selama-lamanya. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya al-ghaflah 'anil mamlukiyah, lalai akan apa-apa yang dia miliki. Kita punya keluarga yang Allah titipkan kepada kita. Kita lalai menjaga keluarga kita. Kita lalai menjaga anak-anak kita, istri-istri kita. Allah titipkan kepada kita harta, kita lalai menjaga harta kita. Kita buat berpoya-poya, kita tidak keluarkan harta kita itu di jalan yang benar. Tidak mau kita mengeluarkan zakatnya, kita tidak mau kita bersedekah. Ini juga termasuk ghaflah, orang-orang yang lalai. Para jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa memberikan kita nasihat, khususnya kepada diri khatib pribadi dan juga para jamaah. Marilah kita menjauhkan sifat-sifat yang lalai, supaya kita terbebas dari nerakanya Jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المقدس بقدسه، وقال تعالى في كتابه الكريم: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر